Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat perlindungan dan penyertaan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga kami dapat tiba di hari yang baru ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bersabda dan berikan kami hati yang taat dan percaya untuk setiap firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata iri atau cemburu adalah kata yang sudah sangat sering kita dengar, yang mungkin kita sering lihat dalam hidup sehari-hari. Dalam bahasa Ibrani, kin'ah yang artinya iri, yaitu menyalah, yang berarti ada kelihatan di wajah seseorang yang diliputi perasaan membara, yang kemudian diikuti dengan perasaan tidak senang terhadap apa yang dimiliki orang dengan apa yang tidak kita miliki. Sedangkan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa iri, yaitu phthalatos dalam bahasa Yunani, dikatakan sama halnya seperti ada sesuatu perasaan yang tidak senang dengan semua yang dimiliki, dengan apapun kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, mungkin kalau iri kepada orang baik itu adalah hal yang biasa yang mungkin bisa kita lihat dalam hidup sehari-hari. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam nats ini dikatakan bahwa iri kepada orang yang jahat, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Amsal 24 ayat yang pertama ini. Apakah iri kepada orang lain itu bertentangan dengan firman Tuhan? Jawabnya tentu, karena perbuatan demikian dikatakan tanda kutip tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, seperti dikutip dalam Galatia 5 ayat 21. Bahkan ditegaskan bahwa itulah perilaku yang telah menyalibkan Tuhan Yesus, dikutip dalam Matius 27 ayat 18. Firman Tuhan dalam nats ini ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana kegelisahan, kegusaran, rasa penasaran, dan bahkan rasa cemburu karena hidup makmur orang jahat adalah hal yang biasa terjadi di dalam diri setiap orang. Firman Tuhan menegaskan bahwa kemakmuran hidup nikmat dan hidup enak orang fasik itu sifatnya adalah hanya sementara dan tidak akan bertahan lama, sebab Tuhan akan menghukum mereka pada waktunya. Firman ini juga menguatkan setiap orang yang percaya agar tetap hanya berharap kepada Tuhan dan tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita, apalagi cemburu dan iri kepada hidup enak orang-orang jahat. Apapun dan seberapapun yang kita miliki, yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, dari pekerjaan kita dan jerih payah kita, marilah kita syukuri, sebab itu adalah halal dari jalan yang benar yang Tuhan berikan kepada kita. Ketimbang ketika kita memiliki uang banyak, bergelimang harta, berkuasa, punya jabatan yang tinggi dan segalanya, semuanya kita miliki, tetapi selalu dihantui oleh rasa takut karena didapatkan bukan dari jalan yang benar. Raja Salomo menasihati dan mengingatkan kita lewat firman hari ini, mengatakan supaya jangan iri pada orang jahat dan jangan bergaul dengan mereka. Mengapa tidak boleh iri kepada orang jahat? Dikatakan bahwa sebab orang jahat akan dilenyapkan Tuhan. Nats ini hampir sejalan dengan apa yang dikutip dalam kitab Mazmur 37 ayat yang pertama mengatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ketika kita iri kepada orang yang jahat, yang dirugikan adalah kita. Membuat rohani kita akan sulit bertumbuh. Membuat pikiran, waktu, dan perasaan kita akan habis terkuras dan membuat kita menjadi capek dan lelah sendiri. Dan firman Tuhan juga mengatakan,
Ketika kita iri kepada kekayaan atau keberhasilan atau kemakmuran orang jahat atau orang-orang lain yang ada di sekitar kita, maka kita juga akan dicap sama seperti mereka. Karena membiarkan perasaan panas hati, membiarkan perasaan cemburu, membiarkan perasaan tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain, atau malah ini akan bisa menggoda kita dan terjerumus jatuh untuk bersikap sama seperti mereka, atau ingin dekat bergaul dengan mereka agar bisa mendapatkan hidup nikmat seperti mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan selanjutnya bahwa Tuhan mengingatkan agar jangan bergaul dengan mereka, orang-orang fasik atau orang jahat. Itu sebabnya juga firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat yang pertama. Amin.